terhadap pesan-pesan yang akan disampaikan. Kesimpulan dari presentasi kami, mohon maaf ada jika yang salah dari perkataan atau ada yang jaringannya kurang stabil ya Pak ya. Bagus sekali. Terima kasih Tiwi dan teman-teman. Baik Pak, makasih juga Pak. Iya, bagus sekali korespondensi ini. Mohon maaf ya, tadi tinggal sholat dulu ya. Kita ketinggalan waktunya. Oke, terima kasih kelompok 7 ya. Sekarang kelompok 8. Silahkan kelompok 8 ada siapa aja? Assalamualaikum Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang. Bentar ya Pak, saya akan menampilkan PPT. Iya. Siapa aja pesertanya? Silakan di on cam. Sorry, ini ya. Saya nggak on cam ya Pak, soalnya iya. Saya ambilin. Iya, tidak apa. Yang lain silakan. Sekarang kelompok Rahma atau kelompok Putri? Iya Pak, kelompok 8 Putri. Oh, kelompok Putri ya. Putri siapa aja ininya, teman-temannya? Saya Pak. Ramdan Ilham. Ramdan. Udah ada belum teman di layar? Sudah tampil. Ramdan, Putri, Pupu, sama Rahma ya? Iya Pak, betul Pak. Iya Pak. Oke. Saya mulai aja Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Oke, buat teman-teman kita sangat semoga di hari Sabtu jadi berkah ibadah. Momen buat teman-teman. Saya di sini dari kelompok 8 akan presentasikan Suaranya kurang jelas Bu. Dan saya ini akan memperkenalkan di dalam kelompok 8 ada saya pribadi, Bu Mahrudin, ada Puri Rogaya, Mawati, dan Ramdan Ilham. Di sini saya akan bahas tentang teknologi informasi dan dunia bisnis. Saat ini teknologi informasi dan dunia bisnis mengalami perkembangan yang sangat pesat, di mana perkembangan tidak bisa dihindari. Perkembangan teknologi informasi tidak hanya membuat cara hidup kita menjadi lebih modern. Dalam kehidupan sehari-hari, dunia bisnis pun ikut terbentuk dengan perkembangan teknologi saat ini. Teknologi informasi menjelaskan teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebar informasi. Teknologi informasi menyambut komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk itu contoh teknologi informasi bukan hanya komputer pribadi, tetapi juga telepon, ada televisi, peralatan rumah tangga, dan handphone, dan perkembangan alat-alat atau tool tersebut sangatlah mendukung kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya dilanjutkan dengan saya. Silakan. Halo Kak Putri. Pemanfaat. Halo. Lanjut Ramdan. Teknologi informasi dalam dunia.
Mohon maaf, mungkin komunikasi Ramdan terkendala, saya lanjutin ya. Salah Manfaat satu teknologi pemanfaatannya yaitu dalam perdagangan, teknologi informasi dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai e-commerce. Suaranya putus-putus. Dilanjut ya. Ramdan, coba diulang deh. Tadi putus-putus suaranya. Oh iya. Ada sinyal lupa. Diulang ya. Silakan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia bisnis. Manfaat teknologi informasi banyak sekali yang sudah dinikmati oleh umat manusia, seperti dalam perusahaan, dunia bisnis, sektor perbankan, pendidikan, dan kesehatan yang dapat membantu manusia dalam melakukan aktivitasnya, dan tentunya meningkatkan kualitas hidup. Salah satu pemanfaatannya yaitu dalam perdagangan, teknologi informasi dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai e-commerce. E-commerce merupakan bagian dari e-business di mana cakupan e-business lebih luas, tidak hanya perniagaan tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Oke, selanjutnya. Next, dilanjut. Berikut adalah contoh e-commerce. 1. Bukalapak, 2. Tokopedia, 3. Lazada. Next, Bu. Di sini ada Bukalapak. Bukalapak itu adalah e-commerce di Indonesia yang dikenal kuat di niche sepeda. Didirikan di awal tahun 2010 dengan sumber daya yang sangat terbatas. Dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, dia memiliki 25.000 seller dan 60.000 user. Next. Next, Bu. Selanjutnya, di sini ada Tokopedia. Tokopedia.com merupakan salah satu mall online di Indonesia yang menyusung model bisnis marketplace. Nah, sejak diluncurkan hingga akhir 2015, layanan dasar Tokopedia bisa digunakan oleh semua orang secara gratis dengan visi untuk membangun Indonesia yang lebih baik lewat internet. Next. Lazada.id merupakan bagian dari Lazada Group yang menjadi tujuan belanja online nomor 1 di Asia Tenggara. Lazada Group beroperasi di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Selanjutnya, dampak teknologi informasi dalam dunia bisnis. Dampak positif. Adanya kemudahan dalam memulai sesuatu bisnis wirausaha dengan munculnya forum-forum jual beli dan media pertemanan, karena promosi menjadi lebih mudah dan jaringan marketing lebih luas bahkan sampai luar negeri. Banyaknya minat dari berbagai perusahaan untuk memperluas cakupan bisnisnya di dunia maya. Selanjutnya. D. Dampak negatif. Menyebabkan banyak kasus penipuan dalam perdagangan online, cracking. Usaha memasuki secara legal sebuah jaringan dengan maksud mencuri file yang disimpan pada jaringan tersebut. Selanjutnya.
Kesimpulan, teknologi yang semakin maju juga mempunyai dampak positif dan negatif. Dalam bisnis yaitu lebih memudahkan dan meningkatkan hasil produksi, juga mendapatkan, tetapi di sisi lain banyak pekerjaan yang awalnya dikerjakan oleh manusia bisa digantikan oleh teknologi seperti menimbulkan ancaman bagi seluruh tenaga kerja yang bukan ahli dalam konteks ini karena posisi mereka terancam dengan perkembangan atau kemajuan teknologi. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Jika ingin bertanya, Boleh bertanya. Yes. Gak mau bertanya. Wulan, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 ingin bertanya jelaskan bagaimana teknik informasi dapat menghadapi tantangan bisnis yang berkembang. Saat itu Bisa diulangi nggak? Suaranya kurang jelas. Gimana, Wulan? jelaskan bagaimana teknologi informasi dapat menghadapi tantangan bisnis yang berkembang. Jelaskan bagaimana teknologi informasi dapat menghadapi tantangan bisnis ya. Iya, yang berkembang. Jadi teknologi informasi untuk menghadapi tantangan bisnis yang terus berkembang ya. Iya. Ada lagi silakan. Oke, ada lagi? Mega mau bertanya dong. Siapa lagi? Mega boleh? Mau bertanya, Kak. Silakan. Apa penghalang utama untuk melakukan e-commerce? Apa? Diulang ya. Apa penghalang utama? Ya, untuk melakukan e-commerce. Untuk melakukan e-commerce. Ya. Kendalanya mungkinnya bahasanya ya. Kendala atau Ini halangannya. berapa pertanyaan, Pak? Boleh 20 juga nggak apa-apa. Jangan. Silakan Anjeli. Izin bertanya, Putri. Ya, Anjeli boleh. Apa dampak negatif penggunaan teknologi informasi dalam sebuah perusahaan? Sebentar, apa dampak negatif Penggunaan teknologi informasi penggunaan teknologi dalam dunia bisnis atau perusahaan? Ini udah berapa ini? Mega, Anjeli. Oke, masih ada yang mau bertanya silahkan. Adi mau nanya lagi, Di. Iya. Adi itu mengangkatkan tangan mau bertanya. Iya, silakan. Apa pegal doang itu? Yang lain, silakan yang lain. Boleh yang lain silakan. Udah ya, mungkin lanjut boleh silakan. Ini ada lagi yang mau bertanya? Apa sudah? Sudah kali. Udah cukup mungkin ya.
Udah Pak, 2 aja Pak gitu. 2 atau 3 tadi? 2 atau 1, 3 sih? 2, 3. 3. Oh, Dari Wulan, Bulan. Mega, sama Anjeli. Oh iya, 3. Saya juga boleh nanya saya? Boleh, Pak. Ya udah. Boleh Pak, boleh. Tapi nanti Bapak yang jawab sendiri ya. Lah kok gitu? Oke, lanjut silakan. Boleh langsung dijawab, Pak. Boleh, silakan kalau udah dapat Saya mau jawab pertanyaan dari Mega. Mungkin pertanyaannya kayak gini, Pak. Tantangan yang dihadapi dalam menggunakan e-commerce bukan ya? Seperti itu kali ya pertanyaannya. Ya. Jawabannya adalah salah satu tantangan dalam bisnis e-commerce yang patut kita waspadai adalah resiko penipuan. Sebaliknya juga penjual juga rentan mengalami penipuan dari pembeli. Misalnya, pembeli melakukan order sejumlah produk dengan jumlah yang sangat besar, namun kemudian calon pembeli tersebut menghilang begitu saja. Atau bisa disebut juga orderan fiktif begitu, Pak ya. Oke, salah satunya itu ya. Nah, kalau misalkan kejadiannya kita pesan misal celana warna biru misalnya. Nah, ternyata yang datang warnanya hijau. Nah, itu bagaimana? Nah, iya. Itu mungkin kesalahan dari komunikasinya kali sama penjual, Pak. Kurang membaca deskripsi dari toko tersebut mungkin? Saya meluruskan ya Pak. Biasanya kalau misalkan kita beli celana warna jeans biru dan misalkan celana jeans merah itu kemungkinan ada dua kemungkinan Pak. Yang satu itu bisa jadi di gudangnya atau stoknya habis. Dan seharusnya kalau misalkan habis, di pihak penjual itu berkomunikasi dengan semacam kayak messenger dia pribadi yang mau membelinya atau bagaimana, karena bisa jadi si tokonya ini kurang berkomunikasinya kurang baik. Itu Pak, kalau menurut saya dan pemahaman saya. Betul. Jadi terkadang egoisme penjual juga harus ditanggulangi ya, di mana kadang-kadang penjual merasa apa yang dia kirim itu sudah benar. Kadang-kadang yang tadi di Pupu sudah jabarkan bahwasanya yang dikirim sudah sesuai dengan pesanan. Padahal stoknya sudah habis, sedangkan yang di gudang yang ada itu warna merah, sedangkan pesanan warna biru. Daripada nggak laku, mendingan yang ada aja dikirim gitu ya. Iya. Biasanya yang toko-toko seperti itu, toko-toko yang kurang bertanggung jawab dan kayak semacam dia mementingkan diri dia sendiri, tidak mementingkan untuk kedepannya gitu Pak. Kalau bagi saya. Iya. Reputasinya dipertanyakan jadinya ya. Karena kan sebagian orang yang tidak puas atau kecewa, dia akan kalau di posting review ya. Iya. Itu di pembahasan di feedbacknya mungkin Pak ya akan jelek. Nanti ada yang ratingnya itu biasanya dia dapat bagus. Nah, tiba-tiba kalau misalkan dia menjalankan bisnis seperti itu, berarti kan ratingnya akan turun ya. Dan bisnisnya juga akan terus merosot. Akhirnya dia kehilangan pasar gara-gara review dari customer yang memang kurang bagus, dan kembali lagi penjualnya tidak bertanggung jawab. Benar-benar. Oke. Bagaimana tadi pertanyaan dari Mega? Mega gimana Mega, sudah clear? Iya Pak, udah cukup paham. Iya Mega. Iya. Terima kasih Mega. Iya, sama-sama. Kemudian silakan pertanyaan berikutnya. Baik, aku menjawab pertanyaan dari Kak Ulan. Iya, silakan Kak Ulan. Jelaskan bagaimana teknologi informasi dapat menghadapi tantangan bisnis. Bisnis sekarang tak sedikit yang membutuhkan interaksi skala internasional.
Dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat, suatu perusahaan dapat dengan mudah mengumpulkan berbagai informasi yang dibutuhkan untuk membuat produksi dan layanan lebih bervariasi dan berguna bagi konsumen. Bisnis sekarang juga banyak yang sudah digitalisasi, sehingga produk dan layanan yang dijual pun dapat dipesan secara online jauh lebih memudahkan konsumen dan memberikan rasa aman dalam berinteraksi. Apakah sudah jelas, Kak Ulan, jawaban dari saya? Iya, Rahmawati. Jadi teknologi sangat dibutuhkan sekarang ya, apalagi menghadapi tantangan bisnis yang terus berkembang setiap saat. Kita nggak tahu entah 5 atau 10 tahun lagi teknologi itu akan seperti apa nanti berubahnya ya. Bisa jadi dengan ada teknologi aja kita sudah bisa bertatap maya seperti ini ya. Ini salah satu kemajuan teknologi. Nah, dengan dunia bisnis tidak hanya sebatas e-commerce, nanti mungkin dibutuhkan teknologi yang lebih kreatif dan lebih membangun lagi supaya memudahkan kita untuk melakukan apapun. Contohnya sekarang mau pesan makanan nggak usah ribet-ribet kita keluar ya, pesan GoSend atau Gojek aja udah dibeliin. Nah, sekarang konsumen dibuat jadi malas nih, apa-apa semua disediakan. Mau mau bersih-bersih ada tempatnya lagi, tinggal pesan orang untuk bersih-bersih, bayar, selesai, ya kan? Dan lain-lain juga banyak sekali sekarang yang sudah diwadahi oleh aplikasi. Nah, aplikasi sekarang mau apapun tinggal buka aplikasi, mau yang negatif mau yang positif ada aplikasi. Usahakan yang positif saja ya aplikasi yang digunakan ya. Jadi jangan sembarang aplikasi, jangan yang membuat jelek. Nah, ada aplikasi yang memang bisa merusak tapi digemari banyak orang ya. Saya nggak sebut namanya, tapi kalau bisa dikurangi dan dihindarkan. Itu aja supaya kita berpikir selalu jernih ya. Ya, Pak. Oke, tadi pertanyaan dari Kak Wulan. Gimana Kak Wulan? Jawabannya sangat mengerti, cukup ya. Mbak ya. Iya. Untuk tahun depan. Kalau Wulan menggunakan teknologi dengan bijak atau memang seperlunya saja? Iya. Simpel aja. Iya. Jadi gunakan teknologi dengan bijak ya. Kalau kita butuh, ambil yang baiknya saja. Yang tidak baik silahkan disortir. Jangan sampai kemajuan teknologi digunakan untuk mencuri uang, untuk mengambil data orang lain, diam-diam mengambil foto. Misalkan saya mau cari Putri nih, saya cari di teknologi di internet, tiba-tiba keluar wajah Putri kan, saya screenshot dari situ. Nah, saya udah dapat wajah Putri. Nanti saya buat akun, saya taruh wajah Putri sana, orang tahunya itu Putri atau saya? Putri kan. Nah, jadi harus baik-baik dari sekarang. Penggunaan teknologi harus lebih sewajarnya saja ya. Banyak hacker-hacker yang memang kemampuannya lebih di atas rata-rata. Saya juga pengagum teknologi, tapi saya juga membatasi diri agar tidak terlalu terjerumus. Nah, itu saya sarankan buat teman-teman juga ya. Banyak vandalisme, banyak yang berita palsu apa sebutnya? Lupa saya itu. Hoax ya, hoax. Nah, itu hati-hati dengan berita-berita seperti itu ya. Nah, jangan sampai kita terbawa dan percaya. Nah, sekarang banyak yang di media sosial, baik media sosial ataupun dari chat-chat pribadi ya, yang disebar-sebar itu. Nah, kadang-kadang yang penyebarnya itu nggak tahu, dia hanya teruskan lagi, tapi tidak tahu siapa yang awal dari penyebaran itu. Nah, itu perlu ditelusuri. Kadang ada baiknya, kadang tidak. Jadi harus fleksibel dan bijaksana.
Ya, oke, silakan pertanyaan terakhir ya dari Anjeli, silakan. Dari Kak Anjeli ya. Pertanyaannya, apa dampak negatif penggunaan teknologi informasi dalam dunia bisnis? Jawabannya, ketentuan hak cipta (TIK) membuat kita jadi sangat mudah mendapatkan konten dalam jenis apapun. Begitu juga untuk menyalin dan memproduksinya tanpa izin. Undang-undang hak cipta pun semakin sulit untuk ditegakkan karena terlalu banyak orang yang menyebarkan karya orang lain dengan bebas tanpa dipertanggungjawabkan. Mungkin sekian, gimana Kak Anjeli? Dapat dipahami? Ya jawabannya. Ini Terima kasih. penggunaan teknologi di dunia bisnis. Sekarang Pak, gimana caranya kita menjadikan kreatif kita menjadi hak kita? Tinggal diatur dan dipahami tentang hak atas kekayaan intelektual atau haki. Nah, terus bagaimana kalau sekarang kan ada media YouTube ya, di mana YouTube itu bisa kita cari bagaimana cara buat A, B, C, dan lain sebagainya. Kita membuat produk, misal mie instan. Nah, terkadang mereka membuat konten yang gampang ditiru. Nah, jadi kalau saya mau buat usaha nih, saya tinggal buka YouTube aja. Nah, di situ banyak jenis usaha-usaha baru yang notabene-nya itu kekinian ya, yang gampang banget dan bisa diikuti atau dijiplak secara terang-terangan tanpa melanggar hak cipta. Jadi yang buat pertama kali malah nggak kebagian royalti ya, tapi usaha itu sudah merebak kemana-mana dan orang lain mendapatkan keuntungan dari konten yang sudah disebar itu. Dibuat lagi sehingga yang buat pertama dapat apa? Ya enggak? Memang penyebaran itu membagi atau share ilmu itu baik, tidak ada yang menyalahkan. Tapi setidaknya kalau kita bisa membuat satu karya dan diminati banyak orang, setidaknya harus dilindungi ya agar kita mendapatkan hak atas apa yang telah kita kerjakan. Seperti itu. Nah, keterampilan menjiplak ini atau plagiat ini sudah ada dari dulu ya, sebelum ada YouTube juga. Terang-terangan mereka itu sering memplagiat berbagai macam jenis kegiatan, baik itu dalam bisnis, perdagangan, periklanan, dan membuat konten-konten yang memang bisa dibilang sama ya, hampir sama persis. Itu yang perlu dihindari karena bisnis is the business. Jadi kita tetap harus meraup keuntungan dari apa yang kita jalankan, baik bisnis itu baik ataupun memang dari segi lain ya. Jadi bisnis intinya harus menguntungkan. Kalau bisnis rugi, ya harus dicari solusinya, atau harus dicari jalan keluarnya. Komunikasikan dengan baik dan arahkan sesuai dengan tujuan masing-masing. Seperti itu. Ya. Ada tambahan mungkin dari Putri, Rahman, Ramdan atau silakan. Mungkin saya akan tutup aja, Pak. Terima kasih untuk teman-teman dan pesan saya untuk teman-teman bersosial media lah dengan cerdas dan tepat, karena sosial media yang sekarang itu bisa menjerumuskan Anda. Itu sih pesan saya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Hati-hati ya bersosial media. Jadi kalau di Muslim itu ada yang namanya penyakit Ain. Ada yang tahu penyakit Ain? Mata ya, Pak? Iya, Pak. Itu Ainun. Oh. Ainun Mas. Ain. Awalnya memang dari mata. Ada yang Iri tahu? dengki gitu, Pak? Bisa dari situ. Iya, betul. Iya, ada yang tahu?
Iya, Mata turun ke hati. kalau mata turun ke hati itu beda lagi, kamu Jatuh cinta, ul. Itu mah. Jadi Oh, bucin nih. sekedar sharing aja ya. Penyakit N itu tadi yang saya sudah contohkan, misal saya ambil gambar Putri nih, nah terus saya pikirin Putri, saya renungkan, saya apakan, nah nanti Putri akan merasa tidak nyaman walaupun Putri nggak tahu siapapun yang ambil gambar Putri gitu. Apalagi kita punya hasrat yang tadi dibilang tuh ada iri dengki. Nah, jadi Putri ini akan merasa gelisah dan terus-terusan merasa apa ya, merasa tidak nyaman aja. Terkadang merasa ada penyakit A, B, C, dan D, padahal dicari itu sebenarnya tidak ada. Gitu. Penyakit secara biologis memang tidak ada, tapi penyakit ketidaknyamanan itu sebenarnya yang mengganggu kenyamanan kita atau kesehatan kita. Itu salah satu dari penyakit N. Nah, teman-teman bisa hindari itu. Kalau untuk minjem namanya terus saya didoain gimana tuh, Pak? Kalau mendoakan kan baik ya. Saya suka sama orang. Silahkan. Jadi kalau saya mendoakan orang lain menyebut nama misal Vera atau Odeta atau yang lain, silahkan kalau mendoakan. Tapi kalau misalkan saya lagi ngobrol nih sama Adi, itu saya membicarakan bahasanya menggibah ya, menggibahkan orang lain itu akan merasa tidak nyaman. Itu disebutnya N. Nah, bagaimana cara kita menangkalnya? Nah, sedikit ya, kita berbagi ilmu sedikit ya, karena ini media sosial. Itu dosa jariahnya berjalan terus soalnya. Bukan amal jariah ya, tapi dosa jariahnya akan berjalan terus. Itu hati-hati dalam penggunaan media sosial. Jadi salah satunya tadi penyakit N, baik yang yang keluarga ataupun belum keluarga juga diwaspadai dari sekarang. Teknologi informasi memudahkan suatu istilah yang sedang mendunia dan sering diperuntukkan dengan teknologi baru. Di mana menurut salah satu lembaga penelitian di US, The Advisory Council for Applied Research and Development, teknologi sebagai satu disiplin ilmu, sains, teknologi, dan rekayasa dan teknis manajemen yang digunakan dalam menangani dan memproses informasi, bagaimana aplikasi komputer dan informasi dengan manusia, serta asosiasinya dengan kondisi sosial ekonomi. Di next slide-nya. Next slide. Yang termasuk penyimpanan data elektronik antara lain yaitu ada CD-ROM, DVD-ROM, HD DVD, Blu-ray atau disk, lalu USB, flash drive, dan hard disk eksternal. Next. Manfaat media penyimpanan data elektronik yaitu kehadiran media penyimpanan data elektronik sangat bermanfaat pada penggunanya sesuai dengan kebutuhan mereka baik untuk kepentingan bisnis maupun non bisnis. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Hardware media penyimpanan data elektronik yang termasuk dalam hardware media penyimpanan data elektronik antara lain pertama CD-ROM, 2 DVD-ROM, 3 HD DVD, Blu-ray disk, dan flash disk, dan hard disk eksternal. Software media penyimpanan data elektronik. Berikut ini adalah beberapa contoh software yang beredar di masyarakat dan dikemas dalam format CD-ROM atau DVD-ROM antara lain. Pertama, software untuk program statistik. Program akuntansi, ketiga program keuangan, program sistem produksi, program pengolah kata, program pengolah data, database, program presentasi, publishing, program terjemahan, game, versi format, musik, multimedia player burning. Lanjut, next.
Baik, untuk selanjutnya yaitu aplikasi Sirum dalam bisnis. Maaf untuk sebelumnya kalau misalnya berisi ya Pak, soalnya lagi di toko. Satu, ada kemampuan CD-ROM dalam menyimpan informasi dalam jumlah besar. Dua, tingkat fleksibilitas CD-ROM dalam mendapatkan informasi. Tiga, dengan menggabungkan multimedia. Empat, munculnya teknologi CD-ROM dapat memotivasi produk software dan hardware dalam mengembangkan dan meningkatkan produk sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selanjutnya, dengan menggunakan multimedia, training dalam format CD-ROM akan lebih mudah, lebih murah, dan lebih fleksibel dalam penyesuaian waktunya. Slide selanjutnya yaitu tentang CD-ROM Basis Training Program. Program memasukkan semua instruksi dan semua program pelatihan bagi para pegawainya secara lengkap, baik teks, gambar, suara, animasi maupun grafisnya terprogram hanya dalam sebuah CD-ROM yang disebut sebagai CD-ROM Basis Training Program. Dengan CD-ROM inilah seorang instruktur dan atau pelatihan dalam suatu organisasi mampu berkomunikasi dengan pihak lain secara lebih efektif dan jarak jauh. Seperti menggunakan jalur satelit, maka manfaat yang diperolehnya akan semakin besar dan biaya operasionalnya lebih relatif murah. Ini semakin cepat teknologi informasi dan komunikasi menuntut manusia untuk mencoba membuat perubahan di segala jenis kehidupannya yang tujuannya adalah mendapatkan hasil maupun kondisi yang terbaik yang dapat dicapai. Banyaknya sektor kehidupan yang ada diharapkan membuka inovasi baru bagi kita untuk menciptakan suatu yang baru untuk kemajuan peradaban manusia. Dipersilahkan untuk yang ingin bertanya. Saya izin bertanya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Vera Monica dari kelompok 4 ingin bertanya kendala apa saja? Ya. Kendala apa saja dalam praktek komunikasi bisnis dengan teknologi informasi dan komunikasi? Kendala apa saja yang muncul dalam praktek komunikasi bisnis dengan teknologi informasi dan komunikasi? Terima kasih. Oke, silakan yang lain. Vera, tadi kendala apa saja yang muncul dalam praktek bisnis? Dalam praktek komunikasi bisnis dengan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan teknologi. Oke, yang lain silakan. Kaulan mau nanya dong. Oke, Sania silakan. Boleh. Kenapa teknologi diperlukan dalam komunikasi bisnis? Oke. Kenapa teknologi diperlukan dalam komunikasi bisnis ya? Iya, Kak. Ada lagi? Sudah. Ada lagi Kak yang mau bertanya? Silakan. Kak, aku deh pengen nanya, Kak. Boleh, Febri silakan. Boleh nggak? Boleh lah.
Nggak boleh ntar domelin. Siapa yang ngomelin? Mau Nggak nanya, kayaknya domelin. kalau buat Iya. kita mahasiswa itu media penyimpanan data apa ya Kak yang paling efektif gitu? Media Media apa? penyimpanan data apa ya yang paling efektif nih buat kita gitu mahasiswa? Kasih apa tadi? Fungsinya untuk maksudnya medianya untuk apa gitu? Maksudnya yang efektif maksudnya Media kayak penyimpanan buat apa gitu yang paling efektif penyimpanan. misalnya kayak apa gitu. Paling efektif itu buat kita mahasiswa. Ada lagi yang mau nanya? Soalnya aku mau jawab punyanya Sania nih. Iya. Silakan, ada lagi? Ada yang izin Sampai bertanya, Kak? berapa pertanyaan? Silakan. Arlan. Ya, apa saja Arlan, keuntungan-keuntungan? Sebentar. Nah, Pelan-pelan. apa saja keuntungan-keuntungan yang bisa diperoleh dari penerapan teknologi informasi dalam kegiatan bisnis perusahaan? Diulang ya. Apa saja keuntungan-keuntungan yang bisa diperoleh dari penerapan teknologi informasi dalam kegiatan bisnis perusahaan ya, Arlan? Iya. Oke, tunggu sebentar ya. Masih bisa pertanyaan lagi untuk 20 pertanyaan? Banyak banget Kak, 20 pertanyaan. Iya. Oke, silakan yang mau dijawab, silakan. Oke, aku mau jawab punyanya Sania terlebih dahulu, boleh? Boleh. Oke, pertanyaannya Sania kan kenapa teknologi diperlukan dalam komunikasi bisnis? Kalau menurut saya sih karena dengan teknologi komunikasi dalam bisnis itu mempermudah dalam berbisnis ya. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri, kemajuan teknologi dalam komunikasi telah memungkinkan terciptanya kerjasama dengan baik untuk berbagai pihak, kapanpun dan dimanapun kita berada. Penggunaan internet, email, dan voicemail ataupun fax memudahkan para pihak untuk bekerja tidak dalam satu lokasi saja sih Pak, kayak gitu. Jelas nggak Sani? Kalau voice note, fax email terlalu sempit ya. Sekarang sudah ada Zoom ya. Ada Google Meet ya. Iya, sekarang sih udah ada Zoom ya. Zoom, Google Meet itu lebih fleksibel sih Pak. Betul. Benar. Ya, kayak gitu. Jelas nggak Sani ya? Terima kasih Kalia. Sekarang teknologi sudah banyak ya. Kalau dulu saya kalau komunikasi masih pakai Skype nih, zaman masih Skype. Skype ya, zamannya Skype ya Pak. Tahu Pak, aku pernah pakai Kalau Skype. sekarang Skype sudah luntur ya, sekarang pakai Zoom ya, atau Google Meet, ada Google Classroom, ada Google banyak ya. Oke, silahkan. Selanjutnya mungkin ada yang mau jawab, Bulan atau Aisyah. Untuk Imas mau jawab yang pertanyaan apa tadi yang paling efektif penyimpanan data ya? Ya. Ya, dari kalau untuk Febri. paling efektif dalam penyimpanan data sih sebetulnya itu gimana kita keperluannya ya Pak. Kayak sebenarnya flash disk aja kan sebetulnya dia efektif. Kalau untuk penyimpanan data dia lebih enaknya bisa dibawa kemana-mana. Nah kalau untuk hard drive kan dia agak besar ya dan hanya untuk bisa dipakai dalam beberapa media aja kayak dalam komputer, terus laptop ya kan. Kalau untuk flash disk dia lebih ringan. Nah ada lagi kan kalau untuk sekarang ada lewat Google Drive ya, dia lebih efisien lagi. Itu jadi tergantung gimana kebutuhan dia tuh pengen memakai yang mana. Itu Pak kalau menurut Imas. Tapi
tergantung kepada dirinya sendiri lebih membutuhkannya ke yang mana gitu. Sesuai kebutuhan berarti ya? Ya, kebutuhan. Iya, kalau yang biasa menggunakan Apple itu ada yang namanya iCloud. Nah, Iya. Iya, ada Google Drive juga sama. Kemudian ada tergantung kebutuhan sih. Kalau untuk mahasiswa yang tidak terlalu banyak membutuhkan data yang disimpan, mungkin pakai USB sudah bisa mobile ya. Tapi kan sekarang teknologi sudah maju dan sudah bisa dikembangkan. Sekarang Google Drive bisa di-copy, disalin link, kemudian orang bisa lihat. Bisa di-share ke semua orang. Nah, semua orang bisa lihat, oh ini filenya dari Imas, ini file dari Sri Mulyaningsi, atau file dari Wulan, dan lain sebagainya bisa dilihat di sana. Ya. Tidak cuma file berbentuk spreadsheet ya, tapi juga foto dan lain sebagainya bisa di sana ya, kita lihat ya. Ya. Iya. Sekarang sudah Bagaimana modern. Kak jawabannya? Apa sudah dipahami atau masih belum puas dengan pertanyaannya? Dengan jawabannya. Makasih ya. Jawabannya. Oke, Febri. Jadi Febri tergantung Febri nih. Sekarang Febri butuhnya seperti apa? Butuh yang besar sekali atau yang biasa-biasa aja? Nah, Google Drive ini sudah memuat hampir berapa giga gitu ya, saya lupa. Udah cukup besar ya. Jadi media penyimpanan ini bisa menyimpan sampai ratusan video, foto, dan lain sebagainya. Lagi ada slideshot yang bisa disimpan di handphone atau USB ya. Kalau pakai harddisk sudah ini ya, harddisk udah ini ya, udah nggak zaman bawa harddisk yang segede kotak gitu ya. Sekarang bawanya yang simpel-simpel, semua di smartphone kita bisa lihat. Oke, silakan. Aku mau jawab pertanyaan. Ya. Tadi pertanyaannya apa aja keuntungan yang bisa diperoleh dari penerapan teknologi informasi dalam kegiatan bisnis perusahaan? Iya, benar. Menurut saya, keuntungan penggunaan teknologi pada perusahaan yaitu mengubah proses manual menjadi otomatis sehingga dapat mengurangi biaya untuk tenaga kerja, biaya untuk kertas, alat tulis, dan lain sebagainya. Waktu yang diperlukan untuk mengerjakan suatu tugas pekerjaan menjadi lebih cepat dengan adanya teknologi. Itu sih kegunaan untuk perusahaan. Gimana Arun? Cukup Kak, kalau ada tambahan lagi. Iya, jadi sekarang sudah paperless ya, sudah tidak menggunakan kertas-kertas lagi, semua serba soft copy, dikirim di hard drive dan kita bisa lihat. Itu salah satu keuntungannya, jadi menghemat biaya printing dan lain sebagainya ya. Kemudian hutan kita juga nggak terus ditebangi ya, gara-gara bikin kertas terus ya. Oke. Iya, Pak. Kemudian waktu yang digunakan juga lebih fleksibel dan lebih cepat. Nah, kalau dulu orang kirim surat bisa 2-3 hari nyampenya ya. Sekarang pakai email hanya hitungan detik langsung sampai. Jadi kalau Maulana mau kirim surat ke Wulan, nggak harus pakai perangko dulu terus nyari ke tukang pos ya, enggak. Jadi sekarang pakai email aja atau WA aja udah nyampe, udah bisa kirim data ya. Iya, nggak perlu ke kantor pos lagi, nggak perlu ya. Jadi langsung semua serba cepat. Itu salah satu keuntungannya, menghemat waktu, menghemat biaya. Nah mungkin teknologi juga menunjang eksploitasi atau kemajuan perusahaan. Jadi perusahaan bisa maju dengan banyaknya informasi yang bisa kita cari melalui teknologi yang ada ya. Baik itu media sosial maupun media-media lain yang memang bisa menunjang efektivitas dalam membangun satu perusahaan. Seperti itu. Ada lagi?
Itu pertanyaan dari Arlan. Silahkan pertanyaan berikutnya dari Ibu Vera dan Anjuli. Mungkin jawabannya sama Aisyah. Bentar ya. Ya. Ini pertanyaan dari Kak Vera, Ibu Vera, maaf. Kendala apa saja yang muncul dalam praktek bisnis dengan teknologi bisnis dan komunikasi ya? Ya, betul. Bentar. Pertama, masalah infrastruktur, sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang terbilang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dua, masalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Ya, walaupun fasilitas komunikasi bisnis telah memadai, kendala yang bisa saja muncul adalah kemampuan sumber daya manusia dalam pemanfaatan fasilitas tersebut. Dan ketiga, kemampuan individu dalam berkomunikasi. Masalah yang paling mendasar dalam praktek komunikasi bisnis, baik dengan peran teknologi informasi dan komunikasi dan tanpa prasarana TIK tersebut. Masalah yang mendasar adalah kemampuan komunikasi dari individu. Terima kasih. Udah jelas, Kak Vira. Ya, sudah jelas kok. Terima kasih banyak atas jawabannya. Jadi yang pertama kita lihat dari perangkatnya dulu ya. Kalau perangkatnya tidak memadai, ya komunikasi akan terhambat jadinya. Biasanya pakai HP yang broadband, sekarang kita pakai unlimited. Nah, unlimited maksudnya ini susah kelewat lidah saya jadinya. Nah, jadi apa namanya bisa lebih mempercepat. Kalau pakai produk-produk yang lama, sarana-sarana yang lama semua akan terkendala. Kemudian sinyal. Nah, sinyal ini kadang kalau hujan remuk rendam ya. Kalau WA, kalau kirim chat atau dan lain-lain sebagainya, sinyalnya hilang, ya alamat ya agak susah komunikasi. Kemudian tadi diceritakan bahwa adanya kemampuan dari individu itu sendiri. Nah, kalau perangkatnya sudah bagus, sinyalnya bagus, berarti kan tinggal human error-nya nih. Betul. Nah, kalau orangnya bisa mengkomunikasikan dengan baik, mengaplikasikan perangkat-perangkatnya dengan bagus, menggunakan teknologi dengan sewajarnya, berarti kan bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau misalkan dikasih orang tua yang memang gaptek, dikasih posisi strategis menggunakan teknologi, ya harusnya cuma 1 jam kurang, ini bisa 2 hari 2 malam baru kelar ya. Itu kendalanya. Dan cara berkomunikasi atau public speaking itu juga penting ya, tidak hanya dalam satu forum, tapi di berbagai forum kita juga harus bisa menyesuaikan. Nah, kita tadi kembali lagi tuh audiensnya siapa. Kalau kita bertemu dengan sesama mahasiswa mungkin bahasanya beda. Tapi kalau ketemu dengan dosen, dengan atasan, dengan orang yang lebih tua dan lain sebagainya, kita bisa mensejajarkan atau menempatkan diri dengan baik. Jangan ketemu atasan ngomongnya, lu mau kemana? Nah, kan bahasanya nggak pas ya. Ya udah besok ini ya ke HRD ambil surat pemecatan, kan gitu ya. Iya betul Pak. Dengan komunikasi harus lebih baik sesuai dengan porsi dan di mana kita menerapkan komunikasi tersebut. Seperti itu. Ya, ada lagi satu pertanyaan lagi ya dari Anjeli. Dampak negatif. Dampak negatif tadi bukannya Kak Vera ya, Pak? Yes. Saya ngebayangin. Oh.
Maaf, untuk Anjali tadi pertanyaannya apa ya? Tadi apa ya? Dampak negatif penggunaan teknologi informasi di dunia bisnis atau perusahaan. Dan perasaan. Setelah ini ada mata kuliah apa? Udah kosong Pak. Kemarin yang satu dimaju di makro yang pertama. Oh, yang ketiga maju ke jam pertama ya? Iya. Oke. Dampak negatif penggunaan teknologi informasi dalam dunia bisnis. Dampak negatif ya. Bagaimana nih? Wulan, Sri Mulyaningsih, Siti Imas, dan Siti Aisyah. Nah, Siti Aisyah mana nih? Saya belum dengar suaranya nih. Silakan, satu pertanyaan lagi. Yang pertanyaan Angeli ya Pak yang belum dijawab. Betul. Imas mau menanggapi ya Pak? Boleh, silahkan Imas. Dampak negatif dalam perusahaan apa? Ya, dampak negatif ya Pak menggunakan software dalam suatu perusahaan. Sebetulnya ini sih Pak, apa namanya? Itu bisa memperbanyak hak cipta. Jadi yang seharusnya data perusahaan itu tidak boleh disebarluaskan, kayak misalkan dalam data keuangan atau apa, dengan adanya software atau penyimpanan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, itu bisa disebarluaskan dampak negatifnya, karena namanya software kan bisa dibawa kemana aja. Memang itu tuh kan data perusahaan maksudnya gitu ya, privasi. Tapi kan ada sebagian karyawan atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab bisa memperjualbelikannya, gitu loh Pak. Kalau dari pendapat Imas seperti itu dampak negatifnya, lebih mudah di copy paste gitu Pak. Iya, jadi data perusahaan bisa bocor ya? Iya, biasanya database sih Pak yang banyak bocor tuh Pak. Karena nggak sedikit gitu Pak, rahasia perusahaan yang udah bocor ke media sosial contohnya. Jadi bisa malah jadi rahasia umum ya? Tadinya rahasia perusahaan jadi rahasia umum ya? Iya betul Pak kadang. Iya. Jadi kalau udah bocor
kemana-mana tidak bisa ditutupi lagi ya. Perusahaan itu akan satu diketahui kekurangan dan apa namanya ya bisa dibilang dampak jeleknya sudah orang banyak tahu. Nah akhirnya kepercayaan orang terhadap perusahaan itu juga menurun ya. Dan Iya, Pak. akhirnya Dampaknya perusahaan mau seperti tidak itu. mau harus ini ya, harus mempertahankan bagaimana bisa tetap berjalan ya, sampai akhirnya dia harus mungkin mengganti perusahaan atau mengganti apa namanya, membuat diversifikasi produk baru dan lain-lain sebagainya. Iya, Pak. Iya. Itu sih. Gimana kayak Anjeli, ada yang masih belum puas dengan jawabannya atau ada yang mau ditambahin dari Kak Sri atau Kak Ulat? Iya, terima kasih ya kelompok 10. Tapi mohon maaf sebelumnya, perasaan saya nggak jadi. Robert, Oke. nggak apa-apa udah. Clear, Anjeli? Pertanyaan Bapak. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih Anjeli. Terima kasih, Pak. Iya. Oke. Sudah semua ya yang bertanya ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Tadi katanya masih ada 20 orang lagi mau nanya gimana? 20 orang boleh udah nggak ada Pak orang. Di list aja dulu aja, Pak ya. Nah, tutup aja ya. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah semua ya presentasi pada hari ini. Terima kasih teman-teman, semuanya berjalan dengan lancar. Saya akan coba absen lagi ya, terakhir ya. Baik, Pak. Oke, absen terakhir. Semoga masih standby, masih semangat ya. Yang pertama itu, yang pertama ada Adi Kurniawan, masih ada? Hadir, Pak. Oke, Adi. Kemudian ada Ahmad Fauzi. Ada. Aldi Maulana ada? Tidak juga. Anjeli Citra. Anjeli Hadir, Pak. Iya. Kemudian ada Arlan Prayoga. Hadir, Pak. Oke. Anwar Sidik. Anwar mana nih Anwar? Hadir, Pak. Hadir. Lemes bener nih Anwar. Nih, silakan. kata orang Iya, ya. Pak. Oke. Kemudian ada Bagus Radianto. Bagus. Hadir, Pak. Oke, masih standby Bagus. Hadir, Pak. Bagus ya. Masih, Pak. Ya. Oke, ada Bayu Dwi Prasetyo. Hadir, Pak. Bayu agak-agak udah lemes-lemes sedikit lagi. Tadi biasanya kalau udah menghujung gini menuju malam minggu kayak semangat-semangat, ini kok agak lemas ya, kenapa ya? Oke, ada Dava Rista. Dava ada Dava? Ada, Pak. Hadir, Pak. Dava masih semangat ya? Iya, Pak. Denisa, ada Denisa? Belum ya? Ada Dewi Nurbaiti. Hadir, Pak. Nah, Dewi boleh on cam? Tadi saya belum lihat ya Dewi ini. Oke, Dewi masih semangat ya. Ya, Pak. Tadi Maulana bilang malam minggu nih harus semangat. Siap, Pak. 45 ini udah gosok meja. Oh gitu ya. Ada yang mau ngajar nggak tuh keluar? Ada, Pak. Ada ya. Ini kosan ke bawah. Oke, lanjut Dimas Yulianto. Dimas masih ada? Hadir, Pak. Oke, Dimas. Kemudian ada Dian Karuniawati. Dian ada, Dian? Dian belum ya. Ada Erisza Pandu Pranata. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Kemudian ada Feby Ayu. Ada Feby? Feby masih ada? Feby Ayu Widyastuti.
Febrianti Erliana. Hadir, Pak. Oke, Febri. Masih semangat ya. Ya, Pak. Semangat lah, udah mau selesai, Pak. Oke, kemudian ada Vera. Ibu Vera. Masih semangat, Ibu Vera. Hadir, Pak. Masih Oke. dong, Pak. Kemudian ada Vina Aulia. Vina. Oke, Dian ada ya, Dian ya? Hadir, Pak. Oke, saya pikir. Oke, lanjut ya. Dian sudah, ada Vina Aulia, ada di Vina Aulia? Oke, Vina enggak ada. Hamidah ada Hamidah? Enggak ada Hamidah juga. kerja, Pak. Nggak bisa ikut Vicon. Oh ya. Kemudian Ida Fitria, ada Ida Fitria? Kemudian ada Iqbal Baihaqi. Hadir, Pak. Oke, Iqbal. Kemudian ada Mega Juniarti. Ada Mega? Mega juga belum ada. Muhammad Eki Mauladi. Muhammad Eki juga nggak ada ya. Misbah Maulana. Hadir, Pak, hadir. Oke, kemudian Nur Halifa. Nur Halifa. Wah, ketiduran Pak saya. Ada Nur Lagi nonton Hafifah. konser, Pak. Nur Hafifah ada? Nur Hafifah hadir, Pak. Aduh, lemas Nur Pak, sekali. Ida Fitri hadir ya. Oke, Nur Hafifah ada. Oh, Ida. Ida ada tuh, tadi saya panggil-panggil. Oke. Mungkin tadi lagi kamar mandi, Pak. Oh iya, kamar mandinya nggak usah dibawa, ditaruh aja. Kemudian ada Odeta. Odeta Levin ada? Hadir, Pak. Oke. Oke. Kemudian ada Pratiwi Sari Kusuma. Tiwi ada Tiwi? Enggak ada ya. Pupu Fahrudin. Ada Pupu Fahrudin? Oke. Putri Rogaya. Hadir, Pak. Aduh, lemes banget tadi, kayak semangat deh. Ya, Pak, hadir, Pak. Oke. Kemudian ada Rahmawati. Hadir, Pak. Oke, Rahma. Kemudian ada Ramdan Ilham. Nah, Ramdan tadi ada ya? Iya, Rahmawati sudah. Ramdan tadi ada ya kalau nggak salah ya? Cuma ada, Sinyalnya kali, Pak. iya kali ya. Nanti kalau ngubungi saya aja deh, biar saya ini tambahkan di absensinya. Ada Rizdiana Febrianti. Rizdiana. Hadir, Pak. Oke, Rizdiana. Saya panggilnya Diana Iya. aja ya. Iya, boleh, Pak. Oke, kemudian ada Rizky Ramadan. Nggak ada. Tania Dewi. Halo, Pak. Tania Dewi ada? Muhammad Eki hadir ya, Pak? Tadi sinyalnya hilang Oke, ruangan, Pak. Tania. Siapa Eki? Muhammad Eki Mauladi, Pak, betul. Tadi sinyalnya lost, Pak. Oke, enggak apa. Oke ya, Muhammad Eki ya. Oke, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Septian Aditya Putra. Hadir, Pak, hadir. Oke, Septian. Kemudian Siti Aisyah. Hadir, Pak. Oke, Siti Aisyah. Kemudian Imas. Hadir, Pak. Oke, semangat ya Imas ya. Semangat, Pak. Sri Mulyaningsi. Hadir, Pak. Yang terakhir, siapa yang terakhir? Wulan ya. Mana ini Wulan? Aku hadir, Iya. Jangan lupa ya, forum diskusi tetap dikerjakan. Setelah itu kita ketemu lagi Vicon untuk UAS ya ke depannya ya. Iya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas apabila ada kesalahan perkataan dan penyampaian ya. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu ya bagi yang malam minggu. Duh, jomblo. Pak, terima kasih Pak. Sehat selalu ya Pak. Iya, terima kasih. Sehat selalu semua ya. Terima kasih ya Pak. Ya Pak. Teman. Terima kasih Bapak. Terus Pak. Amin, sama-sama ya. Sehat terus ya Pak. Terima kasih. Izin keluar Pak. Sehat. Izin keluar Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Izin keluar ya Pak. Iya Putri. Waalaikumsalam. Pak, untuk kisi-kisi UAS gimana Pak? Wah, abang masih butuh ya? Makasih Pak. Boleh, nanti saya kirim. Oke, baik Pak. Iya. Syukron Pak. Sami-sami.